harus pindah server? Ladies and gentlemen of the last war, have you ever thought of stacking up valuable resources without grinding day and night? Food, iron, gold, and even heroes all at your fingertips instantly and 30% off. Let me introduce Loot Bar. More than 26,000 players are saving big with it. Today I'll show you how it works. 1. Go to lootbar.gg. The link is in description below. 2. Find Last War under Top Up. 3. Pick any pack you like and check out. Smooth and simple. Loot Bars support multiple secure payment methods, and customer support is there for you all the time. Even if it's your first time, they got your back. After payment, just follow the simple self-top-up steps. It's just like topping up in-game. Your resources will be delivered instantly and safely. And if you're new here, get an extra 10% off your first top-up. Boost your game. Level up with Loot Bar today. Halo guys, welcome back to my channel Ditya Kimochi Time. Hai. Hari ini aku mau ngejelasin tentang konten perpindahan server. Jadi masih banyak banget ternyata yang belum mengerti tentang perpindahan server dan bagaimana cara pindah server. Haruskah pindah server dan apa sih faktor-faktor yang membuat kita harus pindah server gitu. Jadi kita bahas dulu kayak yang pertama yaitu kenapa harus pindah server. Nah, sering banget pertanyaan seperti ini, kenapa ya harus pindah server kak gitu. Pertama mungkin berbeda time zone. Time zone ini berbeda, sangat-sangat berpengaruh untuk berpindah server ya. Kalau misalkan kamu Indonesia, terus kamu pindah ke server yang American, yang dimana di saat kita tidur orang Asia, mereka online dan lagi aktif-aktifnya. Nah, ketika hal itu terjadi, yang mayoritas pasti harus, yang minoritas maksud aku harus ngikutin yang mayoritas, of course dong, dimana-mana seperti itu. Nah, mungkin kalian di season 2 kemarin pindah ke server yang kuat banget, tapi ternyata kalian kurang mengerti tentang time zone ini ya. Jadi kayak tersesat gitu. Awal mulanya kan di Indonesia, tapi karena mungkin servernya sepi atau segala macam, akhirnya pindah ke server kuat. Itu sah-sah aja, tapi ternyata di sana berbeda time zone dengan kita. Akhirnya kamu tidak bisa mengikuti aliansi exercise, zombie CG, tidak bisa mengikuti event Shark, Vanguard, dan segala apapun event-event itu pasti akan susah. Karena ketika kita tidur, kamu harus bangun subuh jam 3 pagi, kamu harus bangun untuk ikut aliansi exercise gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu kan jadi merugikan dan sangat mengganggu. Mau sampai kapan seperti itu gitu. Kalau kamu fine-fine aja sih dengan itu ya tidak masalah. Kedua, mungkin circle-nya kurang cocok dengan berbeda bahasa. Jadi ini penting banget kalau kamu pindah server tapi ternyata mayoritas mungkin itu negara lain, entah Arab, Jepang, Korea, Mandarin. Kamu bergabung dengan mereka yang mayoritas tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, yang bahasa yang kamu pusing bacanya. Ya pasti nggak nyaman dong circle-nya gitu. Tapi kalau kamu fine-fine aja dengan itu, it's okay, jangan pindah. Tapi kalau kamu merasa tidak nyaman, tidak bisa berbahasa Indonesia, atau dari segi joke-nya aja udah beda, kalau tidak nyaman circle-nya, ya kalau kamu mau pindah sok, tidak masalah. Yang ketiga, kenapa harus pindah? Mungkin karena servernya udah terlalu sepi gitu kan. Semua big powernya udah pindah, whale-nya udah pindah, servernya dead server awal-awal gitu. Ya udah kalau mau pindah kayak gitu. Atau kamu punya pacar di server lain dan pengen main bareng sama pacar kamu, ya udahlah. Aduh, ini yang terjadi di 1224 saat ini karena kami memiliki big player dari 1224, jujur aja aku ngomong apa adanya sama kalian, dan dia itu memiliki pacar di server lain, dan sementara kami tidak memiliki kursi emas, kami tidak bisa menginvite pacarnya untuk pindah ke server kami dong, ya kan? Jadinya ya udah dia yang pindah karena kita juga tidak bisa memisahkan dua hati satu cinta gitu kan, nggak bisa kan sayang memutuskan tali percintaan orang, rumah tangga orang gitu kan. Ya udah akhirnya dia yang pindah, ya udah kita ya udahlah gitu.
atau mau main sama pacar atau sama suami, terserah lah, udahlah pindah server ya, udah ikhlaskan aja. Yang penting kalau mau join 1224 kita akan sangat-sangat welcome buat kalian. Oke, kita langsung bahas bagaimana cara perpindahan server. Cara perpindahan server, kalian klik map di sini, terus nanti kalian akan menemukan ini adalah server-server yang bisa kamu datangi gitu, yang bisa kamu pindah dengan satu syarat. Ya, biasanya pindah server itu ada dengan syarat kamu harus ngomong dulu atau izin dulu ke presiden server. Misalkan kamu mau join 1224, kamu wajib ngobrol sama presiden 1224. Saya boleh nggak join di sana? Kalau misalkan kamu ditolak, kamu harus segera cari server lain gitu. Kalau kamu di ACC, ya kamu langsung apply aja. Karena kalau kamu nunggu nggak apply, itu bisa diisi orang lain. Dan biasanya server itu dia mau mencari ketenangan, kenyamanan, kepastian, ya kan? Lu mau pindah, apply kita ACC. Kalau lu nggak mau, masih ngulur-ngulur waktu, kita nggak punya waktu untuk itu, dan biasanya kita kan menerima orang lain gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Seperti itu. Mempunyai namanya tiket nih, tiket perpindahan. Nah, tiket transfer ini bisa didapat secara free sebenarnya guys, dari aliansi, toko aliansi. Nah, tapi kalian harus mengumpulkannya setiap minggu. Cuma ada 3 karcis, jadi harus terkumpul senilai 50. Jadi kalian harus pikirkan berapa minggu untuk ngumpulin itu. Sebenarnya kayak dari S3 awal, dari season 2 awal atau S3 awal kemarin tuh, kalau ngumpulin sampai sekarang tuh masih bisa sih kekumpul kalau kalian mau pindah. Jadi itu free sebenarnya, nanti kekumpul 50 tiket. Tapi kalau misalkan kalian tidak cukup, ya kalian tinggal beli aja tiketnya di toko. Harganya adalah sekitar 165.000 gitu. Oke, lanjut ya. Setelah kalian itu, kalian boleh apply gitu. Nah, kalian nih klik daftar. Nah, di sini ada yang namanya kursi gold, ungu, biru, sama grey, abu-abu monyet. Kalau aku bilangnya abu-abu monyet, ini warna abu-abu monyet, guys. Jadi, ada beberapa server kuat yang tidak memiliki kursi gold. Ya, karena mungkin servernya dinilai sistem kuat atau apa gitu, atau mereka memiliki whale yang big power gitu, jadi mereka tidak mendapatkan kursi gold. Jadi server mereka dinilai sehat lah sama developer gitu, sama sistem. Padahal banyak player mati gitu kan, nggak terdata ya. Server juga nggak mau tahu gitu loh guys, kayak ya udah, lu punya big power gitu. Gitu loh guys. Jadi di sini ada kursi emas. Kursi emas ini apa Kak Tiara? Kursi emas ini adalah kursi yang bisa menampung well atau power yang tidak terbatas atau unlimited THP-nya. Kak, THP-nya 450 bisa nggak? Bisa. Kak, THP-nya 500 bisa nggak? Bisa. Kak, THP-nya 130M bisa nggak? Bisa juga. Tapi sayang banget biasanya kalau kalian terima kursi gold dengan minim banget, yang namanya minim banget poin perpindahannya. Jadi di sini ada statusnya adalah pengikut, pioner, kontributor, elite. Jadi kalau Sharendra akun well, dia udah masuk ke elite. Nanti ada skor transfernya. Skor transfer 200, kurang dari 200.000 itu pengikut atau kursi abu-abu monyet tadi. Kalau pionir itu sampai dengan 400.000, kamu warna biru. Kalau kontributor itu warna purple, jadi sampai 1,3. Di atas 1,3 itu udah masuk elite atau kursi gold guys. Aku pernah nerima kursi, nggak nerima, maksudnya ada yang pernah daftar di aku kursi gold waktu season 2, itu poinnya cuma 130M. Bayangin, cuma 130M itu dia udah gold guys. Karena mungkin di season akhir, penghujung season dia rajin top up. Karena kategori skor ini bisa didapat dari segala macam ya guys. Total hero power, terus kekuatan, THP, bisa juga dari poin top up. Jadi ya itu guys, digabung-gabung ternyata dia dinilai sistem itu gold gitu. Padahal gold dengan skor tipis. Itu juga kalau dia potensial, memang potensial untuk menjadi spender atau big 18, VIP 18 atau VIP 17 minimal, kalian boleh ambil. Tapi kalau misalkan kalian nilai dia ini kayak gold terpaksa karena keceplos gitu, top upnya banyak dikit pada akhir season, dan kayaknya nggak banyak lagi top up, itu rugi sih. Karena dia nanti join dan powernya juga naiknya nggak banyak banget gitu ke depannya gitu loh guys. Jadi kalau bisa kalian terima
yang memang big power sekalian kalau mau dapat kursi gold. Sedangkan kursi purple ya itu guys menengah ya, tapi poin rata-ratanya sekitar kalau di season 2 itu berbeda poin skornya dengan season 3. Jadi kalau sekarang kalau skor purple itu 160M itu masih purple. Kalau di season 2 160M itu udah masuk gold. Jadi berbeda guys. Dan kursi biru ini kalau di season 2 itu poin skornya sekitar, maksudnya kayak THP-nya itu rata-rata 70, 80, 90 itu masuk biru. Kalau sekarang dia udah 130M pun ada dan biru gitu. Jadi kayak memang setiap season itu ada peningkatan gitu untuk poin-poin signifikan. Kalau grey ya udahlah, usah diomongin ya guys. Kalau grey kayak siapa cepat dia dapat, yang mau daftar ya daftar. 1224 tidak akan menyeleksi untuk kursi grey. Jadi kalau kalian mau join ya sok mangga join, kita langsung ACC apply-nya gitu. Dan 1224 hari ini kita tidak memiliki kursi gold. Kenapa? Developer kenapa? Sedih banget. Terus purple-nya juga kita dibatasin cuma 3 guys. Jadi ya udah banyak banget yang daftar. Jujur thank you so much buat kalian. I'm really appreciate kalian sudah berbondong-bondong pengen daftar di 1224. Tapi mohon maaf kita tidak bisa menerima kalian semua. Kalau mau sih semuanya mau kita ACC-in semuanya beneran, tapi nggak bisa, cuma ada 3 guys. Terus kursi birunya cuma 30, sedangkan yang daftar tuh banyak banget yang daftar guys. Aku sampai kayak gila, aku senang banget kalian tuh pengen banget, antusias banget untuk join 1224 gitu. Ya aku happy lah gitu. Terima kasih semuanya, tapi mohon maaf kalau seandainya tidak terpilih gitu. Masih banyak banget yang harus aku review ini guys, masih banyak yang belum keterima gitu. Jadi kita harus cek dan recheck lagi gitu guys. Ini banyak banget ya server-server, bahkan di server yang cenderung sepi itu dia bisa menerima 2 kursi gold, 8 purple, 60 biru, sampai 80 grey. Oh my god, ini impian aku banget. Semoga di season 4 nanti aku dapat 2 kursi gold, 8 purple, 60 biru, sama grey 80. Oh oke, shit, aku pasti akan mengelolanya dengan baik. Semoga ya, semoga guys. Ya seperti itu aja ya. Nanti akan di ACC seperti ini, contohnya akan kita ACC siapa aja yang join di kita. Itu biasanya yang akan meng-ACC cuma bisa presiden, seperti itu guys. Jadi semoga kalian terhibur dan mengerti cara tentang server transfer ini gitu. Dan selamat datang yang udah bergabung atau terpilih di 1224. Semoga kita bisa bermain bersama dan perang bersama melewati semuanya di season 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Terima kasih so much. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih so much bahasa apaan ya? Terima kasih banyak semuanya. Thank you, bye-bye.